Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Oh, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ada UX Band hari ini, Daniel, That's right, ya. Shalom pemirsa sekalian. Shalom Jumpa lagi pemirsa. bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa yang setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, topik kita hari ini sangat spesial sekali. Apa nih? Ya. 1 jam bersama UX Band. Ya, 1 jam bersama dengan UX Band, suatu lagu tadi yang dinyanyikan yang membuat kita semua ingat Ya. akan band ini yang pernah Ya. eksis suatu kala dan kemudian sekarang sudah kembali lagi. Ya, Welcome puji back. Tuhan. Welcome back. Oke, ya. Oke, nah pemirsa tentunya sudah tidak sabar kan ingin mendengarkan perbincangan kita dengan UX Band ya yang sempat vakum beberapa saat tapi sekarang sudah kembali lagi untuk melayani Tuhan. Nah, seperti apa nanti perbincangannya? Saksikan hanya di Good News Program, tapi sebelumnya saksikan tayangan video klip yang berikut ini. Sejak tahun 2000, UX atau United to Excel sudah berkiprah di industri musik rohani Indonesia. Grup yang pernah mengeluarkan single Hanya Nama Yesus ini akhirnya kembali mengeluarkan album pada November 2014 setelah vakum selama kurang lebih 6 tahun. Dengan formasi singer yang baru, Wawan Yap, Rea Arela, Marina, dan Kelvin Robin, United to Excel memiliki visi untuk lebih banyak lagi menginspirasi dan memotivasi setiap pendengar dari UX Band. Mengumpulkan kembali UX tentunya bukan hal yang mudah, namun dengan adanya persamaan visi dan kerinduan, akhirnya terciptalah album baru mereka dengan judul Permata Hatiku. Bagaimana kisah perjalanan UX hingga terlahir kembali album Permata Hatiku? Mari saksikan penampilan spesial mereka dalam Good News Program. Kenalnya pertama ikut lomba nyanyi di sebuah gereja dan kebetulan jurinya Karya. Oh, wow. Ya, kita adakan audisi. Saya pilih yang terbaik ya.
Aku suka banget So Good Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Ya, pemirsa sekalian, suatu topik yang luar biasa yaitu 1 hour atau 1 jam bersama dengan UX Band. Dan di tengah-tengah kita pada saat ini ada satu kelompok yang luar biasa kalau tahun 2005-an ya. Saya masih ingat kalau saya antar anak saya sekolah selalu dengerin lagu UX Band loh. Sambil gimana? Sambil gimana? Ya lagunya yang wah keren banget gitu ya. Sambil sing along ya. Menampilkan gitu kan. Rea, Arela. Oke. Iya, yang mana tuh? Album Live. Iya. Yang terakhir-terakhirnya tuh gitu. Pada drum, ada siapa Si gitu. anak saya ya. Angel masih 5 tahun tuh waktu itu. Sekarang udah Sekarang udah 15 tahun. ya. Good. Ya. Well, anyway, welcome kepada UX Band. Buat pemirsa di rumah mungkin yang ada belum kenal dengan UX Band, silakan diperkenalkan diri. Masa ada sih belum yang kenal? Come on. Barangkali. Iya. Kenalan Oke, mulai nama saya dari Wawan, ya. Ya, saya Rea. Saya Calvin. Oke. Dan Baru. ini yang debutan baru ya? Betul. Iya. Oke. Nah, ini mau tanya dulu deh sama Rea sama Wawan. Kira-kira waktu itu apa yang membuat kalian memutuskan untuk UX Band tidur dulu gitu? Vakum ya. Ya. 2008 ya, kita terakhir vakum dan kita mulai lagi tahun ini dari 2014 kecuali. 14 baru mulai. Karena kesibukan dan juga masing-masing kan padat dengan kegiatan gereja dan juga memang ada beberapa orang yang memang hidup di musik jadi mereka harus banyak sekali ngiringin juga artis-artis sekuler juga. Jadi ya karena Ya. kepadatan schedule kami susah banget untuk bisa ketemu. Oh gitu. Kita ambil waktu bernapas lah sejenak gitu kan. Kalau waktu itu grupnya UX Band kayaknya gede banget kan? Ya ada. Berapa Ya, orang waktu itu? Ada 8 8 sampai ya, 9 10 ya, orang. Itu termasuk bandnya juga? Yes. Ya, Termasuk sudah pemain including musiknya? band, ya. Oke. Siapa aja waktu itu personalnya ya? Yang terakhir Formasi ada terakhir Yosef. ya? Ya Yosef, piano, terus ada Tommy juga piano, Ya, Ronald kemudian ada Steven. Ronald Steven pada bass, ada Jordan Jordan Kurniawan, Kurniawan yang pencipta lagu tadi hanya nama Yesus itu di drum. Ya. Terus ada gitaris juga Eroy Ya, dan Eroy. Anthony. Banyak sih timnya. Banyak ya? Yes. Dan Sama ada Felix waktu itu. Ada sama Felix ya, singer. dan waktu Singers. itu saya dengar banyak daripada kalian tuh dari Bandung asalnya. Is that right? Mix jadinya. Pertama singersnya awalnya Yes. dari Bandung. Kita asal Bandung tapi sekarang udah pindah Oh. Jakarta. Ya, akhirnya kita ya hijrah ya. Jadi Hijrah istilahnya ke ibu mencoba kota. ibu kota. Gitu deh. Iya iya. Dan kayaknya cukup berhasil nih ya kalau mau ketemu Wawan mesti ke kawinan, mesti ketemu dia kayaknya. Selalu ada. Haleluya itu Iya berkat iya Tuhan. iya. Iya 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 iya. Oke, Dan oke. hari ini kita actually missing Marina ya. Ya. Harusnya ada so Marina. sorry ya. Iya. Karena ada Iya. yang sakit jadi berhalang. Iya. untuk hadir. Iya iya. Oke, Oke, good. nah selama vakum jadi kalian ngapain aja coba? Pelayanan masih, cuman Ya. kita jadi lebih ke masing-masing. ke Masing-masing pribadi. jadi lebih fokus sih, bagus juga untuk panggilan istilahnya Pribadi. prinsipalnya gitu. Jadi main panggilan kita jadi terasah. Ya. Jadi masing-masing dengan skillnya yang kalau dulu di grup kan kita punya waktu yang harus kita atur dan tidak Lebih bisa fokus, punya waktu yang fokus untuk diri sendiri. Tapi di saat itu ya banyak waktu akhirnya kita menggali potensi, berbenah-benah diri juga dan sampai kepada keputusan untuk kembali. Iya begitu. Nah, kalau Kelvin nih sebagai teman baru dari mereka nih, sebenarnya kenalnya di mana sama mereka? Kenalnya pertama ikut lomba nyanyi di sebuah gereja dan kebetulan jurinya Karya. Oh, wow. Ya, kita adakan Jadi audisi. saya pilih yang terbaik ya. Berarti pinter nih ya, ada udang di balik batu lo ya. Jadi
ganti Felix, jadi kita audisi beberapa orang dan akhirnya bisa ketemu dengan Calvin. Oh gitu. Nah kalau kamu sekarang sebagai si dalam tanda kutip junior nih, nyanyi di samping mereka-mereka yang jauh lebih senior, perasaannya gimana nih? Pertamanya kaget karena ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum menyanyi. Karena kan tadinya nyanyi sendiri solo kan, lomba apa sendiri. Kalau sekarang kan kejauhan tuh ke Solo. Enggak. Sendirian maksudnya. Tapi 10 jam. Sekarang harus diatur gitu bernyanyinya secara bersama-sama, secara grup gitu. Jadi belajar banyak hal juga lewat hidup-hidupnya mereka juga. Oh ternyata seperti ini toh. Oh ternyata mereka juga manusia gitu kan. Gitu ya, sama seperti saya gitu kan. Iya. Well, interesting ya. We'll be speaking more about this ya. Tentang UX Band, tentang kehidupan kalian. Saya percaya ada banyak yang kita bisa belajar daripada kalian. Ya, oke, good. Ya, kita break sejenak pemirsa. Sebelum kita akan lanjut dengan bincang-bincang kita, tetap stay tune bersama dengan kami hanya di Good News Program. Membentuk ini bukan dengan cara yang gampang dan cepat sih sebetulnya, bukan instan gitu. Kita cukup mengalami banyak struggle yang luar biasa dan sampai ada di tahun yang ke-15 ya, di tahun ini. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Satu jam bersama dengan UX Band hanya di Good News Program. Nah, kembali kepada kalian bertiga nih. Kenapa kok tiba-tiba timbul kerinduan untuk kembali lagi menjadi satu grup? Waduh, karena bukan cuma karena banyak tawaran. Banyak yang kangen kali ya. Kita kehidupan ya namanya melayani kan satu kehidupan. Jadi beberapa kali sih pasti banyak gereja yang pasti pengen ngundang, bukan cuma pribadi. Belakangan ini juga mungkin kan banyak grup band yang udah bubar juga. Jadi sebenarnya pasti banyak gereja juga yang ingin pasti grup-grup ini bermunculan kembali. Oke, jadi salah satunya kami, jadi memang kami juga banyak beberapa gereja yang minta pelayanan, minta dilayani, dan itu satu kerinduan kita juga untuk bisa jadi berkat selama masih diberikan kesempatan. Jadi kita bisa berkumpul dan juga ada tawaran untuk rekaman kembali, jadi kita memulai ini. Ya. Kami sempat pikir gini, dari awal kan udah membentuk ini bukan dengan cara yang gampang dan cepat sih sebetulnya, bukan instan gitu. Kita cukup mengalami banyak struggle yang luar biasa dan sampai ada di tahun yang ke-15 ya, di tahun ini. Jadi tahun lalu Wawan kontak sempat kita ngobrol, kita discuss gimana ya supaya apa yang pernah kita tabur dulu itu masa begitu aja sih gitu. Maksudnya kenapa sih nggak kita, apalagi setiap gereja juga masih perlu orang-orang yang punya hati dan dedikasi untuk sharing hidupnya lewat talenta. Jadi kita pikir ya juga ya, kemarin kita bikin workshop, kita pionir juga beberapa hal di gereja-gereja Tuhan, terutama di pedalaman. Dan misalnya apa tuh? Kita membuat pelatihan dan pelatihan-pelatihan di gereja-gereja yang justru di pedalaman dan mungkin banyak orang nggak mau gitu pergi ke sana. Maksudnya pelatihan vokal gitu? Iya, pelatihan vokal, pelatihan musik gitu. Oh wow. Ya, jadi di situ kita pikir iyalah ya, kalau kita pikirkan kesibukan kita ya nggak bakal habis-habis juga. Tapi umur yang makin tambah, kita berpikir apa yang kira-kira bisa kita bisa bawa, dan akhirnya generasi di bawah kita itu juga melihat sesuatu yang baik gitu. Kita menyelesaikan sesuatu dengan tanggung jawab. Itu yang akhirnya jadi pembicaraan dan sampai akhirnya terbentuk, bahkan ada juga orang yang ingin mensponsori gitu ya dan lain-lain. Jadi semua jalan terbuka gitu, itu favor ya. Nah ini saya mau tanya nih, kalau sudah vakum sekian lama, kalian kan cukup eksis ya di masing-masing bidang secara pribadi gitu.
Nah kemudian kan otomatis kan akan muncul satu egoisme nih. Saya nggak tahu, mungkin yang namanya superiority complex. I'm better loh, now I'm Wawan Yap banyak orang loh gitu ya. Kalau lu lihat toko batik aja gitu bisa ya, lihat foto saya di mana-mana banyak tuh, foto misalnya dia ya. kayaknya. Nah, terus kalau ini Rea, gua udah telurin berapa murid nih ya, suara gua di mana-mana dikenal nih. Nah itu ada nggak ego yang kayak gitu muncul gitu kan, nggak gampang tuh pasti. Iya, namanya bergrup berarti kita harus bisa Tapi justru ego-ego itu muncul di tahun-tahun awal ya malahan. Tahun awal yang Justru dulu. waktu kita setelah banyak ini, justru di situ Tuhan banyak ajar kita untuk ya istilahnya baru ngeh gitu ya, baru selama ini mungkin kita ada karena apa yang kita tabur sebelumnya gitu. Jadi hari ini justru this is the best gitu loh. What we can do dari karena udah lebih dewasa awal. kali ya. Lebih tua Ya. maksudnya. ya Dia pasti bilang ngaku dewasa dia loh ya. ngaku. pasti ada harga yang harus dibayar, nanti kita harus bisa Iya. mencocokkan schedule kita dan bisa Sekarang malah sacrifice lebih itu. enak, malah lebih saling support. Saling dibanding- mengerti ya? Dibanding Yes. dulu masih ada tuntut menuntut. Kalau sekarang jadinya dan malah lebih banyak hal yang kita bisa bikin bersama gitu. Iya, buat iya, bersama. iya. Oke. Nah sekarang Wawan dulu nih. Wawan ini kan sekarang you are a father, right? You are a husband, a father. Yes. Bisa cerita nggak tentang keluarga kamu? Ya baru memiliki anak satu saja pria, namanya Alvaro baru 2 tahun dan ya hidup berubah juga, makin sibuk tapi ya makin senang juga sih, masih bisa melayani Tuhan seperti itu. Gitu ya. Dia sih tetap single. Tetap single ya. Tetap single, asik, istrinya support soalnya ya. Yes. Iya, iya, iya. Kalau Rea kan kita udah pernah undang tuh Iya. di Good News Iya. program. Kita udah istilahnya obok-obok dia gitu. Udah keluar Iya, semua iya, jeruannya iya. gitu. Kalau Wawan nih, kita pengen tahu lebih dalam nih kesibukan kamu apa aja selain? Kesibukan selain pelayanan ada beberapa juga yang Tuhan percayakan, like misalnya MC tadi Ya. di perweddingan ya saya Perweddingan. dipercayakan ya banyak MC juga masih nyanyi, ya seperti itulah. Oh, gitu. Rekaman. Foto model juga ya? Model-modelan. Iya, kalau Calvin gimana? Kesibukan kamu apa? Kalau saya kesibukannya kerja, Ya. kerja di perusahaan gitu lah ya, di kantor sama pelayanan sih. Tapi asli dari Jakarta juga? Atau mencoba ibu kota juga kamu? Lahirnya di NTT, tapi Coba banget gitu ya. bertumbuh dan berkembangnya di Jakarta. Kelihatan kok, kelihatan sekali kalau berkembang. Ya, begitu. Iya, oke. Alvin masih single atau udah menikah? Umur 21. Oke, masih single. Jangan sebutin umur, ketahuan umur kita berapa nanti. Ini kalau di sini aja Rea gitu ya, kalau di luar gitu yang lain enggak ada. Ya oke. Anyway, pemirsa Good News program ya, having fun here ya. Jadi pemirsa sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dari UX Band dan kita akan belajar lebih dalam bersama dengan mereka. Bersama dengan kami di Good News program. He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. Adalah sedikit piala yang kami bikin. Kita ada 3 kategori, murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Kita telah melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisal. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrizal Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku saya yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Tuhan Yesus memberkati.
feeling afraid, full of uncertainty. When the plans that I made all fall apart, when the future's unclear, and all that I can do is wait. There is a promise echoing in my heart. He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. He will be faithful, so faithful to the end. There's a grace I can measure, mercy I don't deserve. There's forgiveness that endless for me, for me. Oh, what a blessed assurance to know how deeply I'm loved, and I'm always reminded that He will be all I need. All I need. He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. He will be faithful, so faithful to the end. I know that we can trust Him. He will be faithful, so faithful to the end. He will be faithful, so faithful to the Dahsyat, luar biasa. Ayo silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Wow, luar biasa. Jadi ini album barunya ya. Ya. Tadi lagunya yang dinyanyiin judulnya Faithful. Album barunya judulnya Permata Hatiku. Wow. Keren. Oke, bisa cerita sedikit tentang pembuatan album baru ini? Wawan lah ya. Pembuatannya 2014 ya? Iya, November. November dan akhirnya bisa rilis di tahun ini, di awal tahun. Ya. Kira-kira kalau pas udah comeback gini nih, istilahnya yang paling berkesan buat kalian apa dibandingkan dengan album yang terakhir? Yang terakhir dulu sebelum Vakum apa? Restoration. Restoration. Album terakhir. Oke. Ya berbeda lah ya, karena secara lagu pemilihan memang ada beberapa lagu yang lama yang kita cover, aransemen kembali dan rearrangement ya. Ya seperti itu, dan ya something yang baru, apalagi dengan adanya Kelvin ini, ya kita berharap memberikan warna yang baru lagi juga. Kalau buat singersnya sih, saya malah ngelihat ada hal-hal yang malah lebih baik ya dibandingkan yang lalu-lalu gitu. Kenapa? Karena formasi terakhir ini juga membuat kita jadi
kebetulan suara Calvin itu kriteria suaranya ke Wawan dan ke antara saya dan Marina juga lebih tight gitu. Itu yang membuat album ini saya dari sisi dari pengajar vokal ya. Jadi itu jauh lebih kasarnya menguntungkan gitu. Jadi artinya waktu kita mengaransemen jauh lebih tight dan akhirnya lebih solid betul. Kedengarannya juga kalau mature-nya pasti ya karena sudah lebih tua. Usia. Karena 6 tahun. 6 tahun. Oke. Nah, dengan hadirnya album Permata Hatiku ini sudah berapa albumkah yang pernah diterbitkan oleh UX Band in total? Wah, total hampir lebih dari 10 ya. Lebih 10 album lah. Ya. That's good. Dari singers dan juga campur dengan bandnya. Iya. Iya. Kalau dibandingkan dengan yang terakhir atau yang silam, industri musik sekarang kan cukup berkembang dengan adanya iTunes, kemudian Google Play. Nah, atau sekarang udah kaset udah nggak ada tuh. Zaman lalu kaset masih ada kan. Nah, sekarang fenomena apa yang kalian lihat? Mungkin Wawan bisa jelaskan. Waduh, fenomenanya berubah banget. Dari dulu kita kan jualan CD bisa, pasti artis rohani juga merasakan, bahkan yang sekuler pun bahkan merasakan dari ratusan ribu kopi, puluhan ribu, sampai sekarang kayaknya cuma 3.000, 5.000 aja udah thanks God. Udah puji Tuhan yes. gitu ya. Apalagi sekuler, even misalnya yang lebih terkenal katanya cuma 1.000 atau 700 piece saja. Jadi walaupun dibilang nggak ada, tapi lucunya orang Christian itu bahwa ada sebenarnya penggemarnya, fanatiknya. Jadi ya praise God, kayak kita meliris album ini sudah jalan kurang lebih 3.000 lebih, dan itu pun hanya promosi yang lebih ke ministry yang gereja-gereja kecil atau gereja-gereja yang mengundang kami. Seperti itu. Karena kalau sekarang mau mengadakan konser juga udah nggak. Udah bukan zamannya hitungannya, iya nggak make sense. Mahal sekali loh ya. Dan selalu kalau rohani kan lebih besar pengeluarannya daripada nanti pemasukannya. Kalau to be honest ya. Jadi, tapi itu bukan berarti juga mengecilkan band-band yang akan lahir atau muncul nanti di kemudian hari. Karena kita juga dulu ngalamin sulit, tapi juga ngalamin bagus juga, ngalamin kasarnya lagi hype-nya band-band, kemudian juga sekarang saat lagi turun gitu. Nah harapannya akan album yang satu ini apa? Harapannya sih nggak banyak, cuma maksudnya dari ini kita mau coba cek perairan dan juga ngecek ternyata memang ya ngecek perairan per dunia per gereja bagaimana gitu ya dunia persilatan ini. Karena memang kan band sekarang diperhatikan sedikit sekali seperti itu. Jadi kansnya tetap besar, kita mau warnai Indonesia dengan musik yang lain, nggak cuman misalnya nge-rock terus satu genre, or misalnya R&B terus juga kan bosan. Karena kan makin banyak warna makin kaya. Kita coba untuk pancing kreativitas juga ya, ikan kali. Jadi maksudnya pancing kreativitas dalam pengertian gini, lagu beberapa ini kan udah sangat kuat, aransemennya juga udah sangat kuat sih di masa yang lalu. Ya, hanya nama Yesus. Betul, hanya nama Yesus, Tuhan yang benar, terlalu besar. Kayaknya gereja-gereja juga udah pakai beberapa kali. Betul, ya. Bagus sekali mau jadi UX yang kelima. Jadi kan kita itu lagu kalian juga terlalu besar. Wow. Jadi kita pikir ini harus artinya memberi wacana kepada orang-orang baru, beri kesempatan juga bahwa ternyata waktu kita ulang, kreativitas itu selalu ada dan muncul, nggak bisa dibatasi oleh hal-hal yang kita pikir itu tidak mungkin, atau mungkin karena sekarang beda tadi fenomenalnya, lalu kita mungkin jadi nggak benar-benar ketinggalan dan nggak kelihatan, ternyata nggak juga. Ya ternyata kita eksistensi, karena gini, musik rohani seperti yang Wawan bilang, sekalipun mengalami banyak ya istilahnya pergumulan juga ya, terus penurunan dalam arti sulit sekali menemukan band-band baru kan sekarang gitu. Tapi ternyata yang tadi dibilang Wawan, penggemar fansnya itu fans fanatik ternyata dibandingkan dengan musik sekuler. Itu keuntungannya, karena musik sekuler dia akan lihat mana yang lagi in. Kalau di musik rohani justru dia pengen banget sama sesuatu yang memang udah pernah membekas, yang terbiasa, dan yang dulu sudah pernah membekas, itu poin yang good. Well, ini sekarang waktunya kita mau bagi-bagi hadiah nih ya. Ya, nah pemirsa, ada 10 CD yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman kita dari UX Band. Ya, ikuti kuis ini. Pertanyaannya adalah apa judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh UX Band ya, yang kita saksikan bersama-sama. Nah pemirsa, Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya.
Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami masing-masing akan mengirimkan sebuah CD Permata Hatiku, persembahan dari UX Band. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Kalau memang lagu itu juga mentah kasarnya nggak membekas apa-apa dalam hati kita, kemungkinan besar nggak akan membekas juga dari ya, orang gitu. kan. Aku suka banget So Good bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. 1 jam bersama UX Band di Good News Program. Ya, Daniel mau nanya apa lagi nih? Oke, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa untuk memproduksi sebuah album seperti ini itu nggak mudah. Karena kan perlu talent, perlu lagu-lagu yang bagus gitu ya. Masalahnya kan setiap penulis lagu percaya bahwa lagunya itu paling bagus. Tetapi pada dasarnya at the end of the day, konsumen yang menentukan lagu bagus atau enggak gitu kan, yang ngejual atau enggak gitu. Terus kalau dari kalian ini nih, dari UX singer atau UX band ini, caranya bagaimana tuh prepare sehingga satu lagu yang kalian punya itu bisa diingat orang gitu ya. Lagu-lagu seperti misalnya Terlalu Besar tadi. Terlalu Besar lagunya gimana sih? Rea mungkin chorusnya gimana? Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Kamu kalau dengkur aja enak kayaknya. Mengenaknya kau dengkur. Tahuan deh. Nah tapi anyway, lagu itu aja kita nggak tahu kalau itu lagunya UX gitu loh. Ya kan, UX kan. Dan saya rasa kalau orang udah nggak tahu itu lagunya siapa, tapi begitu dinyanyikan itu rasa ada orang yang lagi sakit hati, terus kemudian menerima lawatan Tuhan tuh rasanya plong banget gitu loh. You know what I mean, right? Itu gimana caranya gitu? Ya pertama memang dari kekuatan lagu itu sendiri. Kita kan memang pasti brainstorming sama teman-teman waktu dulu bikin kayak Terlalu Besar atau Hanya Nama Yesus gitu. Jadi kita kumpul, kita mulai bikin liriknya dan kemudian kita mulai mengisi lirik-lirik dan kita kayaknya bagus nih tema tentang lagu ini, tentang Hanya Nama Yesus saat orang nggak ada kepastian, nggak ada jalan. Dan memang teman kita lagi baca buku terinspirasi oleh sebuah cerita yang dimana dia membaca sepasang suami istri ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling setia. Nah kata-kata dia selalu ada itu membekas dalam hatinya dan dia ingin menuangkan dalam lagu. Sehingga kita ketemu, kita kasih coretan-coretan akhirnya terjadilah sebuah lirik yang namanya Hanya Nama Yesus dan juga Terlalu Besar. Kalau Terlalu Besar dari seorang papa rohani kita yang berkhotbah tentang bahwa begitu mahal, nggak ada bandingannya darah Yesus itu, dia langsung gitu dapat sesuatu dan dia menuliskan lagu itu. Telah kulihat bukti kasihmu, jadi seperti itu. Jadi setiap lagu memang ada cerita. Nah kita menuangkannya paling dengan melodi yang pas tentunya dan melodi yang baik tentunya dan itu bisa terjadi satu lagu yang juga pasti memberkati kita terlebih dahulu waktu kita nyanyiin itu. Wah kok asik banget nih lagunya dan itu touchy banget buat kita dan itu membekas buat kita dan akhirnya kita bisa merekam. Jadi setiap lagu dalam album biasanya memang yang pertama adalah kita harus diberkati juga dengan lagu itu tersebut. Kalau memang lagu itu juga mentah kasarnya nggak membekas apa-apa dalam hati kita, kemungkinan besar nggak akan membekas juga dari ya, orang gitu kan. Dari 12 lagu kan pasti ada dong kayaknya oke lah. Tadi kan dibilang intermezzo atau Raden bilang bahwa banyak yang pede, lagu saya bagus gitu. Dan memang nggak semua penyanyi bisa membawakan lagu itu juga. Jadi memang kita harus saring, kita harus dengar, kita harus jadi kekuatan buat kita dulu baru kita berani untuk merekam. Kadang ada lagu yang orang pikir nih nggak booming gitu ya.
Tapi waktu kita lihat ada kekuatan tertentu di lagu itu, kita berani juga pakai lagu itu dan membuktikan juga bahwa lagu itu ternyata bisa gitu booming. Dan cocok juga buat vokal kita. Ya, jadi banyak faktor parameternya harus ada beberapa ukurannya gitu ya. ya. Tapi yang paling penting waktu kita mulai coba nyanyi dan itu kuat, membekas, bahkan memberkati kita. Itu yang kita jadikan betul-betul ukuran untuk jadi ada lagu itu. Jadi pengalaman pribadi dulu. Karena waktu nyanyi kan pasti beda tuh. Nah, oke. Bagaimana perasaan kalian pada waktu kalian lagi datang ke sebuah gereja yang mereka nggak tahu kalian tuh siapa? Mungkin kan blend in di begitu banyak orang, ada 2.000 orang, 3.000 orang, tiba-tiba lagu kalian dinyanyikan gitu. How do you feel about that? Surprise ya. Seneng, kita jujur. pernah juga di satu kota di Malaysia. Kita diundang. Agak-agak seneng-seneng sedih sih ya. Kenapa? Soalnya mereka kan openingnya pakai dance. Tarian. Wah, pasti kita surprise karena waktu mereka nari pertama kali, mereka pakai lagu kita. Kita gini, wow, mereka betul-betul ya menghargai sekali apa yang mereka undang, mereka nyanyikan lagu yang diundang itu. Ternyata mereka nggak tahu itu lagu kita. Sedihnya di situ. Sedihnya di situ. Di situ saya kadang merasa sedih. Ya, di situ sedihnya ternyata mereka nggak tahu, tapi kita bangganya, wow, lagu ini udah sampai ke negeri jiran. Negeri jiran. Ya. Jadi mereka bertepuk gemuruh saat itu. Banyak ada juga yang ternyata, diberkati ya. Grup kalian ini maksudnya UX Band ini banyak banget pengalaman suka dukanya ya. Ada beberapa yang bisa diceritakan dikit gitu. Pedalaman ya. Pedalaman sih paling seru. Pedalaman kita pelayanan, kemudian kita juga susah listrik, misalnya dengan sound system seadanya. Kadang-kadang ya kita tetap harus bisa excellent. Kita juga bahkan berkati mereka ya. Kita kasih mereka mikrofon, kita share mereka tentang pendidikan, dan kita juga melihat ada orang yang datang ke KKR rela jalan kaki 4 jam, 8 jam. 2 hari ya waktu di Krayan. Ya. Wow. Oh, sampai ke Krayan juga? Iya, sampai Krayan. Mau nggak sampai pedalaman ke Sulawesi Tengah, mau nggak? Kita punya rumah misi dulu. Boleh dong, dengan senang hati. Boleh ya? Boleh. One day ya? Oke, good. Oke, pemirsa sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Kita akan belajar lebih dalam lagi bersama dengan UX Band dalam Good News Program. Sebetulnya satu ya, mereka harus betul-betul jadi penyanyi yang jujur. Bukan gini, ada banyak orang gini, saya hobi nyanyi. Hobi nyanyi dengan menjadi penyanyi itu beda. Gitu. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program bersama dengan UX Band hari ini. Pemirsa sekalian, kita akan belajar lebih dalam dari mereka. Nah, saya ingin belajar nih dari kalian nih. Mungkin pemirsa sekalian juga pengen tahu nih. Memasuki industri musik Kristen di Indonesia itu kan wow, amazing gitu ya. Karena revival terjadi di Indonesia. Terus kemudian bahkan orang-orang dari Malaysia itu look up to Indonesia gitu ya. Terus kemudian ada beberapa juga orang-orang Singapura juga wow, mendengar pelayanan di Indonesia tuh wow gitu ya. Nah, tapi kalau di Belantika Musik kan ada nama-nama besar kayak Sidney Mohede, Jeffrey S. Chandra, Edward Chen, Sari Simorangkir. Nah, kalau kalian mau mulai kembali, ini kan berarti harus ngelawan si ini, orang-orang besar tadi itu. Gimana? Ada strategi-strategi khusus nggak gitu? Pertama beda segmen, bisa. Kedua juga beda karena memang kita penyanyi grup. Dan kalau diperhatiin di Indonesia kan belum ada juga yang memang eksis gitu. Karena kita kan berempat. Itu kekuatan kita sih yang bikin beda seperti itu. Dan jenis musik juga lain dari kita perhatiin, nggak cuma ngerok terus atau misalnya dalam satu genre tertentu gitu. Jadi memang berbeda dan ya
kita berharap kita kasih warna yang lain aja. Sebetulnya sih memang kalau kita masuk ke industri itu bicara tentang head to head. Kamu lagi nantang siapa gitu kan? Gitu ya, ya. itu ada di Kamu lagi di nantang sekuler. siapa sekarang? Saya nantang albumnya Oh Daniel. Karena itu grup loh. Ada ya, artisnya ada di sini nih, ada Tapi beberapa. nyanyinya sendiri-sendiri. Sendiri, baiklah. Ya, jadi head to head sama siapa? Biasanya orang nanya gitu. Jadi kamu mau kayak gimana? Nah, kita memang keuntungan dan keunikan UX itu seperti Wawan bilang, kita grup musik. Jadi dari awal memang grup dengan singers yang kita lebih mengedepankan singers juga selama ini, vokal yang dikedepankan, aransemen juga, itu yang membuat memang mungkin baru satu malah di Indonesia. Ya, belum ada kecuali yang zaman-zaman dulu. Torsina Group zaman dulu Jericho. tuh. Solideo. Ya. Jadi kalau yang tapi different juga secara aransemen vokal. Secara lagu pun berbeda. Kalau kita memang lebih ke pop juga kepada gospel. Karena kita look up tuh beberapa penyanyi gospel di Amerika. Karena kita punya color suara yang mendengkur aja enak tadi itu. Itu membuat kita sulit diterima oleh kita sulit untuk look up ke lagu-lagu yang memang murni pop gitu. Tapi dalam genre nggak terlalu cengeng, ya betul, nggak terlalu keras, mellow gitu atau keras. Tapi untuk pasar betul kita harus tetap kembali kepada lagu-lagu pop. Karena memang kebutuhan di gereja juga kan nggak mungkin mereka nyanyiin lagu gospel karena bukan culture kita. Tapi waktu UX misalnya perform, nah di situ semua skill dan hal-hal yang baik yang kita miliki di situ bisa timbul. Nah ini kalau mungkin Reani sebagai seorang trainer vokal ya. Kalau misalnya ada seseorang yang ingin penetrate secara pribadi gitu ke Christian music industry gitu, ada nasihat nggak buat mereka gitu? Apa aja yang harus dipersiapkan supaya mereka istilahnya kan banyak sekali artis-artis yang muncul bleng gitu, tiba-tiba bleng hilang semua gitu. Betul. Sebetulnya satu ya, mereka harus betul-betul jadi penyanyi yang jujur. Bukan gini, ada banyak orang gini, saya hobi nyanyi dengan menjadi penyanyi itu beda gitu. Bedanya Terus apa? bedanya kalau hobi nyanyi mungkin tidak banyak tuntutan. Kalau penyanyi dia dituntut dari semua hal dalam segmen dari cara bernyanyi, technically-nya, latihannya, disiplinnya, mentalitasnya, penampilannya, karakter, lalu bagaimana berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan mikrofon, harus punya pelatih dan lain-lain. Jadi banyak, a lot of things yang mereka harus belajar. Nggak sekedar tiba-tiba, makanya kenapa nggak heran kalau banyak yang muncul dan juga cepat pudar lagi. Apalagi sekarang banyak sekali cara untuk membuat musik itu sangat indie labels betul. banyak banget sekarang. Dan sangat mudah ya. Kalau dulu kita lahir dari kaset, jadi pita. Oh, lahirnya dari kaset, bukan dari mama ya? Masih rekaman pakai jadi pita. kita lagu muncul pertama kali nyanyi dari real pita. Harus perfect. Harus perfect. Oh, lain ya. Zaman dulu nggak ada digital, nggak ada program. Oh, jadi vokalnya nggak bisa di auto-tune. Nggak bisa. Jadi kita betul-betul nyanyi dengan asli loh. Nah, sementara anak-anak sekarang itu terlalu instan ya. Kan bisa juga lah nanti dengan teknologi bisa dimainkan. Nah, itu yang harus betul-betul kalau mau eksis benar-benar, satu dia harus orang yang betul-betul tidak hanya bertalent, tapi dia betul-betul punya memang panggilan khusus. Itu penting karena kerja keras juga penting. Lalu dia memang harus hidup dalam panggilan dia secara pelayan Tuhan. Karena ini justru struggle-nya. Calvin diam aja nih dari tadi. Berapa derajat Calvin? Ya setuju sih sama yang Kak Rea bilang tentang dia harus hidupnya juga, karena itu yang paling penting sih sebenarnya daripada bernyanyi. Ada totalitas. Si penyembahnya menurut kamu itu. Kenapa? Karena menurut saya Tuhan bisa pakai siapapun dan nyanyi itu hanya salah satunya. Tapi alatnya kita itu, baitnya, baterainya yang susah buat dicari. Tapi jaga hati sendiri kan nggak mudah tuh, apalagi let's say contoh seperti kamu. Kamu diajak oleh kakak-kakak yang lebih dewasa, lebih jagoan lah gitu. Istilahnya kan kamu dilihat sama teman-teman, wah lu sama UX sekarang gitu ya. Sekarang jadi istilahnya kan wow, dengan mudah besar kepala lah gitu. So bagaimana cara kamu jaga hati? Oh kalau saya sih lebih kepada sama aja gitu. Pelayanan, tetap sama pelayanan mau dimanapun, mau saya sendirian, mau saya bareng UX. Yang terpenting itu justru saat kita bisa memberi yang terbaik, saat cara menjaganya ya dengan banyak
banyak berdoa. Berani sekali ya. Terus banyak Kita tuh kayak keluarga. Membaca firman Jadi Tuhan. kalau orang bilang Calvin bagus, kita selalu bilang gini, tadi kurang. Jadi salah satu cara kita untuk menjaga banyak hal orang itu baru juga. tuh kita selalu kasih advice dan selalu bilang masih kurang ini ya, nanti kamu lebih begini ya. Kita cerewetin karena kita tahu orang Tapi yang dia gampang sampai disuruh dipuji. nyapu-nyapu nggak gitu? Enggak, saya nyapu sendiri, saya udah tahu. Saya nggak bully dia soalnya lebih gede badannya. Apalagi waktu pertama kali rekaman kan saya sama mereka. Jadi tuh baru tahu, kok mereka lancar ya. Terus waktu saya, oke, sorry ya gue salah, sorry ya. Kalau udah gitu. take gitu ya, siap ya, 3, 2, 1, suaranya nggak Kita keluar. pengen banget nyakar-nyakar dia waktu itu, cuman dia orang baru. Iya. Tapi dia Oke. sangat cepat belajar, itu luar Good. biasa. Kita lanjut setelah Ya. break ya. Nah, pemirsa sebelum kita break ada satu kesaksian yang saya rindu bacakan. Doa yang sudah terjawab dari seorang ibu di Sulawesi Barat. Seorang ibu bersaksi atas terobosan yang telah dialaminya. Shalom, thanks atas bantuan doanya. Tuhan Yesus telah membuat mujizat bagi kehidupan rumah tangga kami. Ekonomi kami bisa pulih, hutang-hutang bisa dilunasi semua. Suami tidak judi lagi, tidak main perempuan, dan tidak minum miras lagi. Karena kemurahan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Nah pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari ibu tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun juga bentuknya, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Ya. Jadi pada waktu Anda bisa membawa diri dengan baik di suatu lingkungan atau Anda pandai untuk mengemukakan suatu pendapat sehingga orang tidak merasa tersinggung dengan apa yang Anda sampaikan, berarti saya ucapkan selamat karena Anda adalah seseorang yang sangat pandai berdiplomasi. Aku suka banget So Good Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Satu jam bersama UX Band rasanya nggak cukup ya, mungkin perlu 2 jam apa 3 jam gitu. Oke, nah sebelum akan ditutup oleh Firman, bisa nggak kasihkan beberapa kata-kata dorongan ya mungkin buat pemirsa yang lagi nonton di luar sana, bisa juga mereka yang punya talenta menyanyi, ingin memproduksi album tapi belum tahu caranya bagaimana, silakan berikan dorongan supaya bisa kita bangkitkan nih musisi-musisi yang baru, generasi-generasi yang baru. Pokoknya terus berkarya ya, meningkatkan skill kita walaupun kita di gereja ataupun di rohani, tapi memang kita harus memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kita berikan. Sehingga waktu saatnya tiba, memang kita udah siap secara skill dan juga secara karakter bahwa kita bisa diangkat Tuhan untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya, jadi lebih kepada komunitas itu penting. Komunitas yang baik itu akan membuat kita juga punya kesempatan-kesempatan, juga pembelajaran-pembelajaran. Banyak orang hebat tapi kalau tidak dalam community yang sehat, maka itu akan jadi sesuatu yang baik pun bisa jadi negatif. So, cari community yang sehat dimanapun kita ada, melalui hobi ataupun talenta-talenta kita yang lain. Dari situ pasti terbuka jalan. Karena jalan nggak mungkin terbuka kalau nggak ada prepare. Jadi prepare terus, persiapan yang banyak. One day kesempatan itu muncul dan kita sudah sangat siap. Ya, Amin. Calvin, Dan kalau dari saya, membangun hidup kita terlebih dahulu, saat sudah waktunya Tuhan bakal bukain jalannya. Amin. Seperti contohnya kamu sendiri ya, pada saat sudah selesai prepare ikut audisi gitu ya. Lolos.
Oke, Ya, good. puji Puji Tuhan. Tuhan. Terima Thank kasih ya you, Wawan, ya. terima kasih Rea, terima kasih Calvin ya. Kami sangat diberkati dan kami percaya pemirsa pun demikian diberkati ya. Oke pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang kita lihat bersama-sama daripada kitab Daniel. Pasal yang kedua, kita baca daripada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Ayat 15, katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Oke, pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sekali mengajarkan kepada pemirsa sekalian tentang satu kata-kata yang sangat menarik, yaitu diplomasi. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan menciptakan kita sebagai suatu makhluk sosial, betul ya? Nah, definisi daripada makhluk sosial itu adalah kita tidak bisa hidup dengan adanya kita sendiri saja ya. Contoh, saya dilahirkan di dunia ini karena ada orang tua saya, ada papa, ada mama saya ya. Anak-anak saya pun demikian, karena ada orang tuanya, yaitu saya bersama dengan istri saya. Tetapi keluarga kami ini saja nggak cukup sendirian. Kita hidup dalam suatu kerumunan masyarakat, komunitas, pemirsa sekalian ya. Nah, kadang-kadang pada waktu kita saling hidup di tengah-tengah kerumunan masyarakat, kita ini banyak sekali bersinggungan dengan berbagai macam isu, topik, tantangan dan masalah, betul ya? Nah, yang kadang-kadang di dalam hati kecil kita mungkin tidak cocok dengan seseorang. Atau mungkin opini kita mau didengar oleh orang itu. Namun demikian kadang-kadang ada berbagai macam masalah ataupun tantangan-tantangan yang membuat kita naik pitam, ya, kita emosi gitu, kita nggak bisa menahan diri sehingga kemudian maunya marah. Nah, hal-hal ini yang kemudian membuat kita hubungan dengan seseorang pada waktu marah ini tadi atau memaksakan kehendak, hubungan itu menjadi rusak. Nah, ada satu kata-kata juga yang mungkin pemirsa sekalian juga pernah dengar, yaitu kata-kata berpolitik. Nah, namun demikian seringkali kata-kata berpolitik ini dipakai sebagai suatu arti yang sangat negatif. Misalnya orang itu politiknya kurang bagus gitu ya. Jadi seringkali kita memandang kata-kata politik ini adalah sesuatu kata-kata yang tidak bagus. Nah, oleh karena itu kita ada lihat kata-kata ada berpolitik, ada kata-kata berdiplomasi ya. Nah, hari ini kita lihat di dalam firman Tuhan, Daniel dikatakan bahwa firman Tuhan menulis bahwa dia cerdik dan bijaksana. Tahukah pemirsa sekalian bahwa kata-kata cerdik dan bijaksana ini adalah bagian daripada pada waktu seseorang ini harus berdiplomasi ya. Jadi pada waktu Anda bisa membawa diri dengan baik di suatu lingkungan, atau Anda pandai untuk mengemukakan suatu pendapat sehingga orang tidak merasa tersinggung dengan apa yang Anda sampaikan, berarti saya ucapkan selamat karena Anda adalah seseorang yang sangat pandai berdiplomasi. Nah, namun demikian bagi kebanyakan daripada kita yang mungkin belum paham caranya berdiplomasi dengan baik bagaimana, ada beberapa hal yang saya bisa ajarkan kepada pemirsa sekalian untuk memperlengkapi Anda ya. Catat baik-baik. Nomor satu, untuk Anda bisa berdiplomasi dengan baik, Anda harus mau untuk sanggup mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Banyak orang hanya berusaha untuk mendengar aja, tetapi nggak sungguh-sungguh. Di dalam bahasa Inggris ada suatu kosakata namanya hearing and listening. Hearing itu artinya numpang lewat. Mendengar sih, tapi saya nggak ngerti apa yang dikatakan. Tetapi listening, saya nggak bisa cuma dengar numpang lewat, tetapi saya akan pakai dua telinga saya, pakai hati saya, pakai mata saya, seluruh keberadaan tubuh saya untuk mengerti apa yang orang itu katakan. Mungkin itu istri, mungkin itu suami kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu ketua RT atau ketua RW kita, atau mungkin itu si hamba Tuhan yang lagi khotbah. Jadi kita nggak bisa nyambi gitu ya, mendengarkan nggak bisa disambi. Ini yang pertama, ini sangat penting sekali. Yang kedua, ternyata untuk seseorang mempunyai kepandaian diplomasi atau sanggup membawa diri, diperlukan suatu yang namanya kepandaian emosional atau banyak orang berkata EQ ya. Beberapa orang mengenal kata-kata IQ ya, intelligent quotient, tetapi ternyata IQ saja kepandaian tidak cukup. Kepandaian saja nggak cukup, diperlukan yang namanya EQ atau emotional quotient, yang mana artinya orang itu sanggup memainkan atau menempatkan emosinya pada saat yang benar. Misalnya, pada waktu saya bertemu dengan seorang pemimpin, pada waktu saya bertemu dengan seorang bawahan, pada waktu saya bertemu dengan seseorang yang berpendidikan tinggi, pada waktu saya bertemu dengan seseorang yang tidak berpendidikan, bagaimana saya harus bersikap? Ini kemampuan seseorang untuk membawa dirinya dengan baik, itu yang disebut sebagai EQ atau kepandaian emosional. Yang ketiga, kita perlu tahu bahwa ternyata diperlukan kemampuan untuk menunjukkan empati. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, ada perbedaan kata-kata daripada simpati dan empati.
simpati pada dasarnya adalah pada waktu saya melihat ada seseorang mengalami musibah, saya bersimpati kepada dia. Artinya saya merasa kasihan banget, iba gitu ya, iba banget. Saya ikut menangis dengan dia, ya. Itu seperti itu. Kalau ada orang yang berduka cita, orang tuanya atau anaknya atau keluarganya meninggal, saya berkata kepada dia, saya bersimpati sekali terhadap kamu. Saya ikut menangis bersama dengan kamu. Tetapi ternyata simpati ini nggak cukup, harus kita naik ke satu level lebih tinggi, namanya empati. Nah, kemampuan seseorang berempati ini artinya saya kasihan dengan seseorang itu, tetapi saya ingin tahu kenapa penyebabnya orang itu kok gagal. Nah, ini berempati. Jadi supaya saya bisa menolong bagaimana orang itu bangkit dan saya bisa memberikan jalan keluar, jawaban sambil menolong dia. Ya. Kemudian yang kelima, ternyata diperlukan juga yaitu kemampuan untuk kita bisa menunjukkan kepercayaan diri kita tanpa kita harus mengintimidasi seseorang. Maaf ya, kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang, kita merasa dikecilkan oleh orang itu. Nah, ternyata orang itu kita sebut yaitu orang itu terlalu mengintimidasi kita. Nah, tetapi kalau kita sanggup membawa diri tanpa merasa memandang rendah seseorang, artinya kita sama-sama memandang kita ini satu level nih. Kita sama-sama ditebus oleh darah Yesus nih ya. Kita tidak lebih tinggi daripada kamu, kita nggak lebih rendah daripada, tapi kita equal, satu level ya. Ini perlu sekali untuk kita berdiplomasi. Kemudian berikutnya, kita perlu sekali untuk bisa membangun hubungan dengan baik. Membangun hubungan dengan baik ini bahkan dengan orang yang tidak kita sukai sekalipun. Bukan karena kita pakai topeng, tetapi sekali lagi karena kita adalah makhluk sosial. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasihi musuhmu. Kasih orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini artinya Tuhan meminta kita untuk membangun suatu hubungan dengan baik. Yang terakhir, ternyata untuk kita bisa berdiplomasi dengan baik atau saya sebut yaitu berpolitik secara positif, kita perlu untuk yang mempunyai satu hal ini, namanya kesopanan, sopan. Ya, banyak orang pada waktu sudah tidak suka, dia marah, maki-maki. Ini nggak baik pemirsa sekalian. Tetapi pada saat ini saya mau mengajarkan pemirsa sekalian dan mengajak Anda, mari kita berlaku sopan. Karena pada waktu kita berlaku sopan, walaupun kita nggak suka dengan seseorang, kita nggak berusaha langsung menunjukkan di air muka kita, di mimik muka kita. Kita nggak, bagaimana seseorang bisa pakai pakaian, ya, pakaian yang compang-camping, nggak pernah disetrika misalnya. Saya bisa tahu bahwa orang itu nggak sopan dan saya bisa menilai dengan lebih cepat tentang kepribadian orang itu. Mari kita berlaku sopan. Nah, lakukan beberapa hal ini ya, dan juga tentunya belajar daripada firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya berharap daripada apa yang saya ajarkan secara singkat ini akan membantu pemirsa sekalian untuk Anda bisa berdiplomasi, membawa diri dengan baik. Dan kalau Anda diberkati dengan acara hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama saat ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau membawa pemulihan kepada kehidupan kami. Terima kasih juga untuk UX Band yang sudah kembali Tuhan kepada belantika musik rohani Indonesia. Dan Tuhan, berkat-Mu tercurah kepada setiap pemirsa sekalian. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan urapan sukacita dan berkat yang melimpah. Biarlah Engkau yang terpuruk saat ini, di dalam hal apapun juga. Aku ajak Engkau, aku tarik Engkau dengan kuasa Roh Kudus untuk bangkit di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, katakan, dengan bilurnya Engkau sembuh. Engkau yang memerlukan jawaban dan mujizat keuangan, sekarang juga terima mujizat, terima kebaikan. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan urapan dan berkat yang melimpah. Terima bersama, terima dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Ya pemirsa, kami harap pemirsa diberkati melalui Good News program hari ini. Seperti kami juga telah diberkati. Tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk menjumpai pemirsa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan Dia akan selalu memberkati dan menyertai kehidupan Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.